Malam semuanya, saya mulai lebih awal, bukan hanya LNB aja ya, banyak kok. Alhamdulillah masih ketolong, hampir kena hoax untuk nyadar karena follow akun aslinya betul. Nah, jadi tipsnya supaya kamu tidak tertipu, kamu harus follow benar-benar akun dari orang tersebut, dalam hal ini aku. Jadi kalian mengenali, oke ya. Yang jadi masalah itu banyak orang yang tertipu dengan akun-akun palsu seperti itu, kemakan duitnya, marahnya ke gue nih gitu. Jadi marahnya kadang ada yang aku lagi live marah, kamu ambil duit saya, enak saja kapan saya ambil duit kamu ikut akun orang, marahnya di sini gitu ya. Terus ada yang tiba-tiba sadar ya, tapi uangnya udah keambil gitu sama orang itu. Aku mau kasih tahu, biasa modusnya titip duit. Saya tidak pernah mengelola duit orang. Jadi kalau ada yang modusnya titip duit kayak gitu, hati-hati sekali. Dan layanan yang kita pakai itu namanya M-Trade app-nya ya. Jadi teman-teman nggak ada yang namanya rekomendasi yang lain gitu. Oke ya. Oke, ada yang nanya kenapa IHSG nyungsep, kenapa Bitcoin turun, kita bahas ya. Gila Miss, kayak asli banget. Iya emang, saya juga bingung, kayak asli banget. Kayaknya kurang uang bensin. Iya. Oke deh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di Igoy udah 1000 lebih yang nonton. Mari kita mulai live malam hari ini. Halo yang di TokTok, yang di YT, halo yang di TokTok, dan halo yang di Igoy. Aku izin matiin komennya karena udah 1000 lebih yang nonton. Dan aku mau start live malam hari ini. Seperti biasa saya akan start dari IHSG dulu. Jangan sampai tertipu ya, meskipun pakai muka aku, suaranya juga dimiripin aku, tapi kontennya tuh kalian bakalan tahu ini aku yang buat atau bukan. Kalau kalian sering ngikutin aku ya, jadi hati-hati dan saling waspada, saling mengingatkan. Restart dari IHSG, meskipun jujur saya pribadi tidak menggunakan IHSG sebagai acuan untuk saya beli jual saham, karena lagi-lagi IHSG ini banyak digerakkan oleh saham-saham yang secara size gede, tapi sebetulnya dia tuh secara liquidity bid overnya tuh kadang-kadang bolong-bolong ya, ada beberapa saham kayak gitu. Nah, tapi karena banyak yang nanya ya aku tetap ceritain ya. Jadi IHSG trennya lagi dalam tren sideways dalam jangka pendek, jangka menengah trennya masih tren naik. Nah, aneh banget kan saham-saham blue chipnya, sementara big banks-nya tuh masih di bawah, meskipun udah naik tapi masih di bawah kayak gini. Jadi kalau kalian lihat monthly chartnya, ini sebenarnya saham big banks kayak BCA ini mewakili ya big banks yang lain, ini posisinya tuh masih di bawah kayak ini. Nah, nanti aku akan bahas tentang Bitcoin juga, ada yang menarik dari Bitcoin, tapi aku mau selesaiin dulu yang ini saham Indo ya. Jadi hari ini ada yang nanya kenapa IHSG hari ini turun, please deh nggak usah nontonin memperhatikan IHSG yang naik turun, apalagi turunnya cuma 0,4% gitu. Jadi kalau kalian nanya penggerak indeks hari ini tuh apa yang bikin hari ini turun terkoreksi, itu karena saham-saham grup Barito, saham Papa PP, seperti contohnya BRPT hari ini turun 4,63%. Ini turunnya artinya gimana? Nggak ada arti apa-apa sih, dia sideways aja ya. Jadi kemarin sempat jatuh lumayan signifikan 27 Oktober, dia tuh sideways aja. Jadi sideways, supportnya sekitar 3290, kemudian resistance-nya sementara di 3680, dan kita nggak review buy saham ini, kita mau wait and see mungkin sampai nanti pattern-nya, nggak harus sampai Januari, nggak harus sampai keputusan MSCI muncul, tapi setidaknya sampai pattern-nya udah mulai stabil lagi gitu ya. Terus kemudian kita lihat PTRO ya, PTRO di sini, bentar ya.
Oke, PTRO di sini ini juga dia lagi sideways dan di area resistance di sini wait and see dulu aja. Aku sih mendingan wait and see. Terus brand nanti aku akan bahas secara khusus ya untuk cerita tentang MSCI, bisa nggak sih masuk MSCI? Ntar aku akan bahas dan karena mungkin banyak yang nanya juga. Terus selain itu saham komoditas kayak Antam, Indi itu juga mendorong penurunan. Nanti aku akan bahas juga tentang Antam dan Indi. Dan saham yang bergerak aktif hari ini ada TLKM, Excel, dan juga Oil and Gas, ada Elsa, Medco. Nanti kita akan bandingin Elsa, Medco, dan juga Akra ya. Jadi perbandingannya gimana? Market hari ini transaksinya lumayan gede, 19,4 triliun, di pasar regulernya gede 18,2 triliun. Transaksi terbesar di saham BBCA 1,3 triliun, tapi Petro lumayan gede juga 1 triliun dan BRI 965 miliar. Nah, asing hari ini mencatatkan net buy. Net buy 305,08 miliar dan yang banyak dibeli asing adalah saham TLKM 369,3 miliar net buy-nya TLKM, terus abis itu BCA 316,4 miliar, BNI disusul BMRI dan UNTR kembali ke saham-saham fundamental. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya, oh Danantara masuk ke saham fundamental tuh kayak apa? Ya, beberapa di antaranya yang banyak di net buy asing, seperti yang aku sebut ini ya. Nah, terus tema hari ini aku pengen ngebahas selain potensi MSCI yang banyak ditanyain orang, tapi menurut aku tuh kayak ngapain sih cuman memperhatikan saham MSCI doang gitu. Tapi ya udah, karena banyak yang nanya ya aku akan bahas. Kalau di morning briefing and trade kita akan bahas saham yang lain yang lebih ada potensi gitu, nggak harus saham MSCI yang itu aja gitu kan ya. Jadi memperhatikan MSCI index itu penting tapi bukan segalanya gitu ya. Oke, aku akan ngebahas juga tentang prospek 2026 yang katanya lebih cerah dari 2025, benarkah? Oke, sebelum saya bahas tentang saham brand ya, yang apakah potensi masuk MSCI atau enggak, kemudian ngebahas Antam, Indi, dan juga saham-saham yang bergerak di sektor telekomunikasi, TLKM yang hari ini moncer, yang beberapa waktu sebelum ini aku sempat ngebahas juga bahwa TLKM itu pernah dibahas dalam Danantara Diary, satu-satunya emiten yang disebut dengan jelas di situ dalam Danantara Diary. Apakah itu satu kebetulan atau mungkin pas lagi ada story-nya aja, atau mungkin memang ada minat untuk investasi lebih gede di situ ya. Yang jelas kita melihat TLKM ini juga ada fundamentalnya gitu ya. Terus habis itu kita akan bahas Elsa, Akra, dan Medco, dan aku mau bahas tentang Bitcoin dikit gitu ya, karena Bitcoinnya breakdown. Oke, sebelum saya bahas semua itu, aku mau review kondisi makro. PMI manufaktur Amerika di Oktober 2025, teman-teman bisa lihat di Igoi aku akan kasih lihat chartnya, gambarnya. Kalian kesini ya, ke Igoi aku, @ellenmei_official. Perhatikan di sini. US Manufacturing PMI ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Ini dia naik ya, jadi angkanya lumayan tinggi nih di Oktober 2025. S&P Global Manufacturing PMI naik dari 52 jadi 52,5. Ini kayaknya nggak ada 52 deh. Sebentar, ini jadi 52,5. Ini sebelumnya berapa ya? September sekitar 51,9 ya, 52 bulat ini. Ya, 52 ke 52,5 gitu. Terus sedangkan ISM Manufacturing PMI ini aku mau kasih lihat, nanti artinya apa aku kasih tahu ya. Nah, ini ISM Manufacturing PMI ini turun dari 49,1 jadi 48,7 gitu. Artinya terkontraksi di bawah 50, kalau di atas 50 itu artinya ekspansi. Nah, sekarang bedanya apa S&P PMI dengan ISM PMI? Bedanya apa? S&P PMI ini memperhitungkan ya, S&P PMI yang ini dia
memperhitungkan perusahaan menengah dan kecil di Amerika, sedangkan kalau yang ISM ini hanya fokus pada perusahaan besar. Nah, kesimpulannya apa? Data dari S&P ini ekspansi naik, ini berbanding terbalik dengan ISM atau dari perusahaan besar yang justru malah turun manufacturingnya. Artinya tumbuhnya sektor manufaktur di Amerika ini didorong karena perusahaan kelas menengah ke bawah malahan. Ya, sedangkan perusahaan besar di Amerika itu justru malah masih menahan pengembangan atau menahan produksinya terhadap permintaan yang lemah gitu ya. Jadi ini istilah kata tuh kayak UMKM-nya lah di sana gitu. Oke, terus sekarang kita mau bahas tentang MSCI Index ya. Buat yang belum tahu apa itu MSCI Index, Morgan Stanley Capital International, portfolionya atau kumpulan saham-sahamnya seringkali dijadiin patokan oleh investor besar gitu ya. Dan bobot saham suatu negara yang masuk ke dalam MSCI ini mempengaruhi investor asing akan tertarik untuk masuk ke negara itu atau enggak. Jadi beberapa tahun belakangan ini bobotnya saham Indonesia di MSCI agak turun, sehingga itu juga berpengaruh ya. Jadi kan jadi benchmark buat investor asing untuk invest kemana gitu. Harapannya ke depan bisa semakin banyak saham Indonesia yang masuk ke MSCI. Nah, jadi belakangan ini ada beberapa perubahan peraturan gitu ya di MSCI. Rencana perubahan peraturan tentang free float-nya gitu. Dan besok tanggal 5 November, kenapa saya bahas lagi? Karena sekarang ini 4 November, besok 5 November itu akan diumumkan rebalancing November ya. Sementara aturan baru yang kemarin diwacanakan mengganti free float-nya pakai angkanya kesei, yang pasti angkanya jadi jauh lebih kecil ya, itu belum diketok palu ya. Jadi bakalan mungkin diketok palunya tuh di Januari katanya gitu. Bentar, printer tiba-tiba nyala, serem banget, aku matiin dulu. Nah, besok ada rebalancing pengumuman 5 November dan efektif di akhir bulan di 25 November nanti. Jadi pasar bakalan fluktuatif atau bergejolak. Rebalancingnya itu benar-benar terjadi itu di 24 November sore. Biasanya fluktuasi lumayan gede di situ. Ya, jadi dampaknya saham yang masuk MSCI seringkali naik sebelum pengumuman karena banyak yang udah spekulatif. Contohnya kemarin aku ada bahas BRMS ya, terus kemudian brand ini kemarin sempat turun tapi terus naik lagi. Kenapa? Karena ya aturan yang soal free float pakai kesei punya angka itu belum dijalanin gitu. Jadi masih ada optimisme bisa masuk di November gitu ya. Terus kemudian brand ya, brand itu bisa masuk MSCI, bisa enggak 50-50 ya. Alasannya apa sih sebenarnya? Jadi peluangnya brand masuk ke MSCI itu masih 50-50. Kenapa? Karena tergantung dari skenario mana nanti yang akan dipakai oleh MSCI buat menilai. Nah, salah satu syarat utama biar bisa masuk ke MSCI adalah free float minimal 15% saat ini. Artinya 15% saham dari perusahaan ini harus dimiliki publik dan bisa diperdagangkan bebas di pasar gitu. Skenario pertama kalau kita pakai data per 30 September 2025, free float brand itu tercatat 13,3%, memang di bawah 15%. Tapi masih bisa dikasih pertimbangan khusus. MSCI itu kadang tetap menerima perusahaan dengan free float antara 5% sampai 15% asalkan nilai kapitalisasi pasar free floatnya itu cukup gede. Nah, rumusnya tuh gimana? Free float market cap tuh harus minimal 1,8 kali dari batas minimum standar indeks. Jadi kalau kita hitung batasnya tuh sekitaran 1.669 miliar dikalikan dengan kurs 16.500 sekitaran 27,5 triliun gitu. Nah, itu 1,8 kali dari itu berarti 49,6 triliun gitu. Berarti biar lolos free floatnya market cap brand itu harus minimal segitu ya. Jadi kalau misalkan 13,3% dikali 1294 triliun itu 171 triliun. Artinya brand bisa lolos di skenario ini gitu. Nah, terus skenario kedua itu kita ngelihat dari sisi prospektusnya sih. Jadi ada dua pihak afiliasi gitu. Ada Jupiter dan Prime Hill dengan kepemilikannya 8,72%. Jadi kalau
kedua pihak ini aja ini tuh dianggap bukan publik gitu ya, maka free floatnya bisa turun jadi 4,58% aja. Nah kalau angka ini dipakai jelas jatuh di bawah syarat 15%, bahkan di bawah 5%. Tapi kalau MSCI masih mau pakai rumus pertimbangan khusus yang tadi itu, maka dia masih bisa lolos gitu ya. Jadi kesimpulannya, masuk atau tidaknya brand ke MSCI itu bakalan bergantung pada seberapa fleksibel MSCI menilai kasus ini gitu ya. Nah jadi menurut aku sih sebenarnya terlalu, kenapa ya kalau fokusnya cuman brand doang tuh terlalu makso gitu loh. Emangnya saham di bursa tuh cuman brand doang gitu ya. Kalau memang kayak gini, ngapain harus beli brand doang gitu. Jadi kayak makso banget. Aku sih nggak mau ya kayak buang-buang waktu mikirin masuk nggak sih, itu kan udah di luar kendali kita ya. Padahal ada banyak saham lain yang masih lebih potensial. Jadi kalau aku sih lebih melihat pada arah dimana uang besar akan masuk, itu tidak hanya brand doang ya. Jadi Danantara itu juga aku highlight banget beberapa waktu belakangan ini dengan bilang masuk ke saham fundamental bagus, itu yang aku akan terus perhatikan, M-Trade akan terus perhatikan. Jadi meskipun saham fundamental bagus itu secara tren jangka pendek mungkin kurang oke, sebagai contohnya Antam hari ini breakdown dan sesuai apa yang kita ajarkan di M-Trade, trading jangka pendeknya kena stop loss, tapi kita masih akan watch gitu Antam. Angkanya nanti akan aku kasih lihat juga ya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk edukasi juga teman-teman ya. Nah jadi fundamental dan teknikal itu mungkin tidak selalu sama dalam jangka pendeknya. Tapi ke depan bisa mencerminkan nggak? Bisa mencerminkan, asal ada syaratnya, asal likuiditas atau bid offernya tuh tebel gitu ya. Jadi bukan yang saham yang likuiditas atau bid offernya tuh bisa dimanipulasi kayak gitu. Jadi benar-benar saham yang memang menarik perhatian investor besar, yang memang ada fundamental itu tadi. Nanti kita akan bahas saham-saham yang ada fundamental itu tadi ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke saham-saham yang ada fundamental itu tadi, yang saham-saham apa aja sih yang menarik gitu ya. Nah, dan juga saham oil and gas yang aktif, telekomunikasi yang aktif hari ini yang aku mau bahas. Ini kabarnya sih boleh ya, orang mau menerawang ke depan boleh ya. Kayak tadi ada yang nanya tuh, Pak Hidra nanya tuh, gimana nih prospeknya Indonesia, ekonominya gimana nih di tangan Menteri Keuangan kita yang baru gitu ya, ke depan apakah akan jadi lebih baik atau tidak gitu. Jadi ada beberapa action yang mungkin bisa membuat ngedorong perekonomian lebih baik. Ada beberapa yang menurut aku juga nggak terlalu. Yang ngedorong bagus pastinya ya cukai rokok nggak naik, itu termasuk salah satu yang bagus. Terus sebenarnya semua sudah dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat. Cuman kalau boleh nambah satu lagi yang ini bakalan ngegas banget, yaitu apa? Kepastian hukum, regulasi kepastian hukum. Itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia misal, dan pebisnis, pengusaha ya. Kepastian hukum itu macam-macam juga ya, macam-macam lah, kalian tahulah, dan mungkin bisa dioprek sendiri gitu. Terus kabarnya ya, kabarnya itu artinya pandangan dari beberapa orang, beberapa pihak, prospek 2026 dengan kondisi makro seperti ini itu bisa lebih cerah dibandingkan tahun 2025. Kenapa? Karena EPS atau earnings per share secara keseluruhan projection full year 2026 itu diproyeksi mencapai 15% secara tahunan keseluruhan sektor. Nanti sektor apa aja yang bakal terdampak positif aku akan bahas juga gitu ya. Dan kalau full year 2025 itu perkiraan di 10% tahunan gitu ya, EPS-nya market secara keseluruhan. Kalau 2026 diprediksi, katanya beberapa orang prediksi, beberapa pihak institusi yang prediksi bisa sampai 15%. Nah, kenapa? Karena didorong oleh likuiditas yang meningkat. Likuiditas itu artinya ya aliran uang itu tadi 200T diguyur
ke masyarakat, ke Bank Himbara yang semoga bisa bergerak, kemudian suku bunga turun, kebijakan fiskal yang baru yang pro growth itu tadi ya. Kebijakan fiskal itu artinya perpajakan di mana PPN kayaknya nggak akan naik di 2026 dan kemungkinan kabarnya loh ya, ini semua baru kabarnya belum diketok palu, bakalan diturunin. Kalau PPN diturunin ya mestinya bisa bergerak gitu. Cuman ya kepastian hukum, regulasi, kepastian hukum itu yang sangat dibutuhkan. Itu juga kayaknya perlu didorong juga. Nah, sektor apa yang bakalan perform nih dengan beberapa kondisi yang saya sebut tadi gitu ya. Satu udah pasti consumer goods dan retail itu yang sangat sensitif sekali dengan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat sektor meningkat, sektor consumer goods dan retail itu akan sangat sensitif. Saham-sahamnya seperti contohnya yang kalian tahu ada ICBP Indofood, tapi sebenarnya kali ini kita lebih meng-highlight sektor rokok atau cigarettes gitu ya. Terus kabarnya rokok ilegal yang kemarin mau dibasmi, tapi berita terakhir rokok ilegal ini bakalan dikasih cukai yang spesial, yang istimewa, yang lebih tinggi gitu, kira-kira kayak gitulah. Terus kemudian yang kedua healthcare, sektor healthcare ini juga akan terdampak positif atau outperform dengan kondisi makro Indonesia yang pro growth atau kebijakan dari Menteri Keuangan baru yang pro growth gitu ya. Jadi seiring dengan kondisi ekonomi yang pulih, sektor healthcare ini juga dampaknya positif. Kemudian komoditas ini penting banget. Kalau kalian trader saham, sebenarnya kalau aku sih lebih memperhatikan antara consumer good atau komoditas gitu. Kenapa? Karena sektor healthcare di pasar saham Indonesia itu likuiditasnya kecil, bid overnya kecil, cenderung ya gitulah gitulah ya, gampang. Kadang-kadang naiknya cepet, kalau pas lagi mau turun juga ya gitu ya kayak gitu. Oke. Sektor komoditas itu seperti contoh sektor logam dasar, tambang, dan emas itu impact dari hilirisasi. Kemudian energi dan infrastruktur itu demand-nya meningkat ya, itu berasal dari sebenarnya boom AI dan energi baru terbarukan yang makin ekspansif. Nah, kalau teman-teman perhatikan sektor logam atau metals ini ya, Indonesia ada rare earth itu di kalau yang TBK itu ada TINS, saham TINS ya. Jadi nikel itu juga bermanfaat bukan cuma buat electric vehicle doang, tapi juga bermanfaat untuk pengembangan industri AI ya. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Jadi Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Menurut aku sektor komoditas di tahun 2025 akhir dan 2026 nanti itu ganti-gantian dari metals, emas, batu bara, nikel, apapun ya itu, dan oil and gas itu masih akan ganti-gantian gitu. Kabar baiknya adalah sektor komoditas ini dia naiknya gak cuman garis lurus ngegas, tapi ada retracementnya seperti saham Bumi, BRMS tuh ada retracementnya yang memberikan ruang supaya nanti ada pertumbuhan lagi ke depan. Kalau nggak ada retracement, nggak ada sideways-nya, itu yang malah berbahaya buat kita masuk gitu ya, kalau yang baru mau masuk gitu. Jadi kan nanti masuk di pucuk rawan profit taking. Oke, itu tadi EPS full year 2026 diprediksi positif. Aku sih sebodoh amat. Kalau prinsipnya super trader, kita tuh cuman sebenarnya ngebaca chart apa yang di depan mata kita. Prediksi bagus, chartnya breakdown ya caw aja. Prediksi nggak bagus, chartnya bagus, kita masuk. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ya yang dilakukan oleh investor-investor gede itu yang membentuk chart harga saham. Kadang-kadang ya berita bagus keluar, mereka sell on news. Berita bagus belum terjadi, baru bisik-bisik, misalkan suku bunga The Fed mau turun, ya udah naik duluan. Pas suku bunga The Fed turun, sahamnya malah turun, padahal tuh berita bagus. Oke ya, yuk kita mau bahas beberapa saham dari yang katanya fundamental bagus tadi. Ya, mari kita bahas saham TLKM. Oke ya, TLKM yang hari ini breakout. TLKM ini gerakannya mirip banget sama saham-saham big banks, antara big banks yang gerak duluan atau TLKM duluan. Nah, jadi hari ini TLKM memimpin breakout, big banksnya belum breakout. BCA, BRI dan kawan-kawan sempat sideways beberapa hari terakhir setelah rally terus sideways gitu ya. Apakah
apakah saham-saham big banks akan menyusul breakout dalam beberapa hari ke depan? Kalau aku memperhatikan view-nya jangan beberapa hari saja, tapi view-nya sampai ke Desember, di mana window dressing, aktivitas window dressing itu terjadi, fenomena window dressing itu terjadi bottomnya di Oktober biasanya dan puncaknya di Desember Januari. Setelah itu market akan stagnan atau akan sideways lagi gitu ya. Nah, mari kita lihat TLKM. Perhatikan TLKM hari ini breakoutnya cakep banget. Dan kalau diperhatikan patternnya itu mirip banget dengan saham-saham perbankan. Di mana saham perbankan gede ini ada pattern scallop atau ada pattern bentuk J juga kayak gini, twing gitu. Dan ini TLKM sudah mendahului retracement normal, kemudian dia breakout. Bandingkan dengan saham perbankan besar seperti contohnya BCA yang dia juga ada retracement, ini udah naik sih tapi belum breakout ya. Jadi kurang lebih gerakannya mirip, BRI, BMRI, BBNI mirip-mirip semua. Jadi aku nggak bahas satu-satu semuanya ya, karena kurang lebih sama. Nah, TLKM ini tuh sebenarnya secara fundamental gimana, meskipun secara pendapatan dan laba bersih hingga September 2025 TLKM tuh turun masing-masing, pendapatannya turun 2,3% dan laba bersihnya turun 10,7% secara tahunan, tapi ada sinyal pemulihan atau ada sinyal recovery yang terlihat di TLKM ini gitu. Kelihatan dari mana? Kelihatan atau tercermin dari rata-rata pendapatan per pelanggannya dia atau ARPU-nya dia itu naik dari 41.000 ke 43.400 gitu. ARPU naik itu artinya profitabilitasnya bisa semakin menguat gitu ya. Nah, ditambah lagi jumlah penggunaan internet oleh pelanggan TLKM itu juga naik 17,2% secara tahunan. Sebagai bukti bahwa jaringan perusahaannya itu memang semakin kuat, apalagi ini dari Danantara juga mau merapikan BUMN gitu ya. Kalau trading kita fokus pakai chart, kalau investing perlu melihat hal-hal seperti itu tadi dan juga valuasi. Nah, apakah valuasi TLKM cukup murah untuk diinvestasikan? Selengkapnya itu dipelajari di Mvest. Cuman kalau kalian mau yang lebih murah lagi tuh sebenarnya dari sektor properti dan banking ya. Banking udah agak naik, mungkin lebih ke sektor properti yang belum naik gitu. Oke, disclaimer teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke emiten yang lain. Kali ini aku akan bahas Antam. Aku akan bahas Antam ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, aku akan bahas Antam. Hari ini Antam turun, pasti banyak yang nanyain. Antam. Nah, ini teknikalnya Antam. Hari ini Antam tuh breakdown 3090. Terus ya, breakdown dari 3090 untuk jangka pendek kita tadi cow dulu. Kita lagi nunggu dia di 2800 atau 2820. Kalau sampai turun lagi gimana? Kita lihat sih dia breakdown atau enggak. Jadi ada support kuat juga di 2540 atau 2550. Kenapa masih melihat Antam ini meskipun hari ini breakdown? Untuk trading jangka pendek kita cow dulu. Kenapa mesti cow dulu? Meskipun fundamentalnya sangat menarik sekali. Jadi laba bersih kuartal 3-nya 2025 Antam ini tuh naik 197% dibandingkan dengan periode yang sama atau year on year tahun sebelumnya gitu. Jadi pendapatan di 9 month 2025 itu naik 66%, tapi laba bersihnya naik 197%. Baru kuartal 3 naiknya udah segitu. Kuartal 4 intinya akan lebih bagus. Melihat fundamentalnya sangat simpel sekali ya. Jadi average selling price-nya juga masih akan naik. Ini salah satu saham emas yang dia nggak full emas sebenarnya. Ini aku udah pernah ngomong berkali-kali. Jadi aku sebenarnya banyak mengulang hal yang sama yang aku simplify gitu ya. Nah,
Kalau misalkan dia breakdown dari 2.800 pun kita masih akan tetap watch ya. Watch itu bukan berarti langsung dibeli. Jadi saham yang bagus bukan berarti secara chart atau harga dalam jangka pendek nggak bisa turun. Bisa jadi turun gitu. Apa yang terjadi di sini ya, mungkin big money mereka lagi ngumpulin barang, lagi cari barang, atau ada yang profit taking dalam jangka pendek gitu ya. Volumenya gimana? Volumenya belakangan banyak yang merah tebal, jadi kita wait and see dulu aja. M-Trade ada masuk di sini, ini support sebenarnya. Terus kemudian ada breakdown kecil hari ini kita cut dulu, kita cut loss dulu. Oke. Terus kemudian ada saham apa lagi ya tadi ya? UNTR. Aku mau bahas UNTR. Nah, UNTR ini termasuk yang fundamentalnya bagus sebenarnya. Yang perlu di watch kalau dia turun, tapi aku mau ke ASI dulu, ibunya UNTR, jadi agak random, muter sebentar ke ASII. ASII ini dia beberapa hari yang lalu dia ada breakout pada tanggal 21 atau 22 Oktober dia ada breakout ASII ya. Terus kemudian dia ada retracement di sini, ini ada retracement sedikit di area ini ya. Ini dari retracement ya. Ini masih bisa di hold buat ASII-nya. Terus beberapa saham dari, oh ya, aku mau bahas oil and gas tapi sedikit sama HRTA. Nah, ini saham-saham kayak gini, ini ada sideways-nya naik terus kemudian turun, ada sideways-nya kayak gini. Ini juga masih kita bisa watch. Oke, kita mau bahas saham dari sektor oil and gas. Kita ke Medco dulu. Kita ke Medco dan juga Medco, Akra, Elsa ya. Jadi Medco, Akra dan Elsa. Medco, Akra dan Elsa. Aku mau kasih lihat comparisonnya secara fundamental ya. Update secara fundamental aku mau kasih lihat tabelnya ya. Oke, tunggu. Sabar. Mau kasih lihat tabelnya buat kalian. Medco, Akra, dan Elsa. Medco, Akra, dan Elsa. Sebentar. Oke, ini tabelnya kayak gini. Oke deh, yang di tok yang di YT bisa lihat ke Igoy. Kita lihat fundamental dulu sedikit, angka fundamental sedikit ya. Jadi kita bandingkan 3 emiten di sektor energi dan distribusi, Akra, Elsa, dan Medco. Ini biar kelihatan siapa yang masih solid dan siapa yang mungkin agak kurang oke gitu. Kita mulai dari Akra dulu. Jadi pendapatannya tuh tumbuh 13,2% secara tahunan ke 32,4 triliun kan ya. Nah, laba bersihnya tuh juga naik 12,3%, itu jadi 1,65 triliun. Terus kinerjanya tuh masih oke sih kalau Akra. Dia didorong oleh segmen perdagangan dan distribusi, masih ekspansif, dia juga ada JP. Valuasinya juga di angka 2,2, ini pas banget di fair value sama persis dengan rata-rata 5 tahunnya. Artinya harga sekarang tuh tergolong nggak mahal, nggak murah juga fair value. Nah, sedangkan ke Elsa ya, pendapatannya tuh naik 8,5% secara tahunan ke 10,48 triliun, tapi laba bersihnya tuh malah turun 4,5% secara tahunan. Jadi 527 miliar gitu ya. Oke, terus turunnya laba ini tuh karena beban usahanya tuh dia naik 31,7% sebenarnya secara tahunan. Jadi beban usahanya naik. Nah, valuasi sekarang itu di angka 0,64 kali. Banyak yang bilang valuasi kalau PBV di bawah 1 murah. Siapa bilang? 0,76 sekarang. Sekarang 0,76. Ternyata malah mahal 18%. Kenapa? Karena selama 5 tahun terakhir rata-ratanya 0,64 kali gitu ya. Jadi PBV di bawah 1 tuh nggak bisa dibilang murah gitu. Terus terakhir Medco pendapatannya turun sedikit ya, dan malah net profitnya itu turun sekitar 66,7%. Secara valuasi, kenapa dia turun banget? Karena beban operasional dan pendanaan itu membengkak.
Jadi 9 sampai 11 persenan, valuasinya di 0,95, rata-rata 1, jadi diskon valuasinya cuman kecil aja. Nah, jadi kesimpulannya dari tiga ini secara fundamental, Akra tuh sebenarnya masih paling stabil dan efisien gitu. Nah, terus kalau Elsa itu tumbuh di pendapatan tapi belum efisien di biayanya gitu. Medco tuh mulai tertekan di labanya sih sebenarnya, tapi valuasinya justru mulai menarik buat yang suka valuasi murah. Aku mau kasih kesimpulannya kalau buat trading gimana. Nah, jadi kalau yang cari saham energi dengan kinerja stabil dan dividen tinggi buat investing tuh Akra masih jadi pemenangnya ya. Oke, tapi kalau yang trading gimana nih? Buat yang trading mari kita lihat ini Medco. Nah, ternyata kalau buat yang trading secara chart ini beda lagi gitu ya. Jadi support 1310 ini lumayan kuat, double support dapat dari low pada tanggal 28 Oktober dan ada MA juga. Terus kemudian ada pantulan sedikit di sini. Terus jadi area sekitar 1330 ke bawah atau 1355 ke bawah, makin dekat 1310 ini makin bisa dipantau karena harga dan volumenya tuh masih konvergen ya. Jadi dia sempat naik volume tinggi tapi pas turun volumenya kecil. Nah, mari kita lihat Elsa kabarnya gimana. Aku ke Akra dulu. Akra dulu. Akra kabarnya gimana secara perusahaan paling solid. Nah, Akra ini ternyata bentuknya tuh mirip-mirip loh sama saham-saham perbankan Indonesia, saham perbankan gede. Ada pattern scale up, terus sideways dikit, terus breakout. Apakah ada kecenderungan Akra ini termasuk salah satu perusahaan yang dianggap fundamental bagus oleh Danantara dan kemudian Danantara masuk? Wah, saya tidak tahu. Tapi kok kita lihat patternnya kok mirip ya gitu. Jadi kayaknya gerakan investor besar tuh masuknya mirip di sini gitu loh. Jadi kita nggak ngerti ya. Nah, technically gimana? Technically hari ini Akra ada breakout, tapi breakoutnya volume transaksinya kecil. Wahai retail remah-remah rengginang, tunggu dulu di retracement ya, tunggu dulu retracement sekitaran 1000 mungkin 1200-an. Yang udah punya boleh ngehold, rawan profit taking sekitaran mungkin 1380-an. Oke, terus bentar aku cek dulu. Oh, Elsa, hampir kelupaan bahas Elsa. Mari kita bahas Elsa. Kita bahas Elsa ya. Kita bahas Elsa. Elsa dari tiga ini patternnya yang paling liar tuh Elsa. Jadi M-Trade ada di harga max 510. Aduh, tadi ralinya kenceng banget, tapi abis itu dibanting lagi. Jadi jangan coba-coba beli di pojokan, mendingan kalau saham kayak gini karena berkali-kali dia jadi ekor, terus kemudian dia turun lagi. Mendingan nunggu di retracement untuk Elsa. Oh ya, aku mau nambahin, ada yang menarik hari ini tuh ada beberapa saham dari sektor construction nih ya, seperti Adhikarya. Mari muter. Sektor construction seperti Adhikarya ini hari ini cenderung aktif, tapi trennya masih lumayan sideways. Terus kemudian Weton juga aktif tapi lumayan sideways, masih muter ya, jadi masih sideways. Teman-teman mungkin wait and see dulu buat kalian yang ada di Adhikarya dan juga di Weton. Oke ya, bentar ya. Bentar ya. Oke, aku mau ke sahamnya Papa Boy. Jadi bukan Papa Pepe doang yang dipanggil Boy. Ini kaitannya benang merah dari Saratoga Group juga sih. Ini masih layak banget buat dipantau ya, masih layak banget buat dipantau. ADMR ini juga layak banget dipantau. Batu bara kalori tinggi. Mari muter-muter. Aduh, muter-muter nih chartnya. Alam Tree Minerals.
Indonesia ini layak banget buat dipantau. Oke ya, ini layak banget buat dipantau ya. Terus penjelasan selengkapnya ada di morning briefing and trade besok. AADI ini masih bisa turun dikit, tapi justru kita tunggu turunnya. Terus kemudian ADMR udah tadi, terus MBMA layak banget dipantau, bisa banget bentuk handle, terus Saratoga masih sideways. Oke, mari kita ke Bitcoin. Oke deh, Bitcoin kabarnya bagaimana? Bitcoin. Oke, mari kita lihat chartnya Bitcoin. Siapa di sini yang nge-hold Bitcoin? Oke ya, jadi buat crypto trader, rekor Oktober akhirnya berakhir. Oktober itu artinya apa? Histori selama bulan Oktober selalu naik. Gak begitu penting sih, tapi ya menurutku ini Bitcoin tuh udah naiknya secara monthly, itu naiknya udah ketinggian banget. Bottomnya pada tahun 2022, 2023 ya. Bottomnya di sini. Nah, jadi kalau menurut aku ini secara jangka panjang tuh time frame beberapa bulan ke depan Bitcoin ini rawan bisa turun. Turunnya nggak langsung, jadi aku bilang dulu time frame-nya bukan dalam 1-2 hari, ini dalam beberapa bulan ke depan ya. Ini zigzag pastinya, tapi bisa turun sampai ke 88671 gitu. Jadi yang punya Bitcoin, apalagi yang punya modal bawah dari 30 ribuan, 40 ribuan, yang nggak ada salahnya kalau kalian merealisasikan keuntungan dulu gitu ya. Nah, kapan waktu yang bagus buat masuk Bitcoin dalam porsi yang lebih besar untuk time frame yang lebih gede? Aku ngelihat di sini Bitcoin itu beberapa kali bisa turun sampai 70%. Ya, ini 49-50% sampai 70%-an ya, bisa turun sampai di situ. Jadi kita coba ukur kalau misalkan dari puncaknya ini turun sekitaran 70%, itu di angka berapa? 30% di angka berapa? 30% di 87 ribuan ya. Ini cocok seperti yang tadi kita perkirakan di sini 8788. Ini time frame-nya bukan 1-2 hari tapi beberapa bulan ke depan. Dan kalau misalkan mau ditunggu diskon sekitar 60 atau 70% dari puncak, berarti ini diskonnya mungkin sekitar level 51 ribuan ya. Ini 51 ribu. Wah, kapan ini? Ya nanti dikasih tahu lagi ya, 51 sampai 36 ribu. Jadi kalau kalian mau aman atau mau masuk Bitcoin agak banyakan atau mau all in, sebenarnya tunggu retracement yang lebih gede atau turun yang lebih gede dari timing monthly-nya. Nah, kalau cuma ngelihat daily aja, sebenarnya daily itu sekarang lagi agak susah ditebak arahnya Bitcoin ini atau kripto-kripto gede. Kenapa? Karena sideways gede dan ini turun. Bisa jadi ada pantulan, ada zigzagnya, cuman ini secara tren besarnya ini udah mulai rawan banget profit taking gitu. Jadi buat kalian yang punya modal bawah, mulai siap-siap profit taking, oke ya. Oke, teman-teman semuanya, hari Sabtu tanggal 8 November jam 10 pagi ada M-Trade Start. Yang mau belajar trading gratis, DM aku EMTRADESTART, nanti dikasih linknya, atau langsung aja di Igoy ada linknya, langsung di screenshot di sini. Aku mau cek komen. Pengumuman tanggal berapa besok MSCI? Kalau masih hold Antam BRMS cuan gimana, Ci? Jadi sebaiknya tuh sebelum beli saham belajar dulu caranya, supaya kalau misalkan ada turun gitu jangan nanya kalau masih hold gimana. Oke, tapi aku akan tetap bahas. Yang masih hold Antam, BRMS dan cuan, pertanyaannya ada masih hold. Pertanyaan saya kembaliin pertanyaan. Saya tanya balik, punya di modal berapa? Kamu punya di modal di bawah dan punya di modal atas pastinya beda loading Antamnya. Punya di modal bawah, kamu mau ngapain aja bebas. Kalau kamu punya di modal atas, pertanyaannya akan berlanjut lagi.
Kalau M-Traders pasti udah ngerti saya akan nanya apa, kamu punya berapa banyak gitu ya. Kalau punyanya cuman sedikit banget ya, nanti ada strategi yang disebut strategi piramid di level harga tertentu, tapi bukan nangkep pisau jatuh kayak hari ini gitu ya. Intinya teman-teman kamu mesti belajar dulu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi gitu aja teman-teman live malam hari ini. Kayaknya udah banyak yang aku bahas. Tadi aku mulainya on time bahkan early. Jadi ya udah ya. Bumi gimana besok Miss? Biasain kalau ngelihat saham tuh bukan besok gimana, trennya gimana. Trennya aja, kamu lihat trennya gimana. Kalau besok gimana itu tebak-tebakan, time frame terlalu pendek banget, sayang menurutku. Bumi itu dia trennya dia gini, ada potensi retrace sampai ke 136 normal, tapi arahnya naik dalam 2 bulan ke depan. Disclaimer teman-teman semuanya. Oke, Indi breakdown. Tadi kelupaan mau bahas Indi breakdown. Brand belum Miss? Brand udah tak bahas banyak tadi, telat kamu. Brand udah tak bahas banyak. Indi breakdown, cow dulu aja. Maksudnya wait and see dulu aja, jangan masuk dulu ya. Oke, dah gitu aja. Grimet itu apa? Nggak tahu. Ya udah, gitu aja ya. Thank you semuanya. Jangan lupa DM aku mTradeStart, dan aku mau mengingatkan sekali lagi, banyak banget penipuan yang bahkan memanfaatkan muka aku diedit pakai AI, memanfaatkan suaraku gitu, mirip banget. Tapi yang ngikut aku tiap hari pastinya tahu ya mana yang asli, mana yang penipuan. Hati-hati, jangan sampai tertipu teman-teman semuanya. Dan kalau sampai tertipu, jangan minta duitnya sama saya. Kan pelakunya orang-orang tidak bertanggung jawab. Terima kasih semuanya, Pak Jungki, terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam profit. Dadah.